Ini kita akan lihat alasan dari memilih partai politik. Nah, kalau dari PSI nih, PSI Bang Muslimin ini membacanya seperti apa nih? Ada 9,3%, di sini ada poin figur dari Grace Natali Loisa. Artinya ini ketokohan juga masih cukup berpengaruh begitu Bang atau bagaimana? Ya, memang kalau kategori ini sebenarnya gini, kita coba tanya apa alasan pemilih PSI itu. Jadi alasan utama mereka memilih PSI itu memang karena tertarik dengan figur ketua umumnya. Jadi ada ketua umum Grace Natali. Kemudian yang kedua, alasan mereka memilih partai ini memang karena tertarik dengan program partai. Jadi dua hal ini yang cukup dominan menjadi alasan utama publik itu memilih PSI. Nah, walaupun memang di setiap partai akan berbeda. Jadi di partai itu kan kita bisa kategorikan beberapa kategori sebenarnya. Ada partai yang secara brand itu diperkuat karena ketua umumnya. Misalnya PSI, memang PSI bagaimanapun PSI adalah partai baru. Maka brand ketua umum, kemudian mungkin program yang kemudian ditawarkan itu yang akan lebih dominan. Berbeda dengan beberapa partai lain, katakanlah misalnya Golkar. Golkar ini adalah partai lama, partai yang secara infrastruktur sangat kuat. Digoncang apapun ketua umumnya, partai ini tetap stabil. Akan turun tapi sebentar kemudian naik lagi. Nah, secara infrastruktur partai ini sangat kuat, tidak menggantung terhadap ketua umumnya. Nah, kemudian partai figur saya bisa katakan misalnya adalah Demokrat. Ketika Demokrat dipimpin SBY dan menjadi presiden waktu itu, partai ini sangat luar biasa elektabilitasnya, bahkan menembus 20%-an kan di 2014. 2014, baru 2009. Baru kemudian setelah tidak menjadi presiden, partai ini kemudian agak anjlok. Jadi memang pengaruh ketua umum cukup berpengaruh. Artinya kultur politiknya memang sudah dibangun begitu dari pasca reformasi itu atau bagaimana? Atau memang ketokohan ini memang masih cukup kuat di politik kita? Di sini sebenarnya memang penguatan infrastruktur partai, penguatan organisasi internal partai yang mestinya diperkuat. Jadi ke depan kita kan berharap bagaimana partai ini tidak dibangun karena ketokohan ketua umum atau ketokohan katakanlah misalnya berkarya. Membangun partai ini berawal dari ketokohan katakanlah Pak Harto misalnya. Tetapi secara brand untuk awal sah-sah saja. Karena bagaimana partai ini belum punya tokoh yang cukup kuat, maka dia harus mengasosiasikan dirinya terhadap tokoh tertentu. Nah, berbeda dengan partai-partai lama memang. Nah, di sini sebenarnya ke depan ketika memang partai itu dibangun dengan ketokohan ketua umum, kita melihat banyak partai yang kemudian akan begitu ketua umumnya sudah tidak populer atau tidak menjabat maka akan turun. Nah, di sini sebenarnya kita berharap partai-partai politik ke depan ini memang dibangun bukan karena faktor figur, tetapi betul-betul faktor organisasi yang kuat, faktor kader, program kerja yang cukup kuat, dan beberapa infrastruktur partai yang harus diperkuat. Sehingga pergantian ketua umum, kemudian perpecahan internal partai, itu kemudian tidak mempengaruhi kerja-kerja partai politik, tidak mempengaruhi pamor partai tersebut. Kalau tadi berkarya, nah ini kalau dilihat dari yang hasil tidak tahu atau tidak menjawab ini juga persentasenya juga cukup besar ya. Tadi PSI kita lihat 84-an ya. Kalau di berkarya 66. Misalnya partai berkarya. Kalau kita lihat kan brandnya cukup dominan tertarik iklan baliho spanduk. Karena memang partai berkarya sejak awal kalau kita lihat di brand mereka jual kan bukan ketua umumnya, bukan Tommy Soeharto, tapi iklan. Yang iklan itu ya iklannya adalah Orde Baru. Mereka kemudian membangun partai ini dengan brand sebagai katakanlah partai yang dibangun untuk memperkuat atau mengembalikan kejayaan Orde Baru. Jadi brand itu yang di ini sehingga baliho spanduk yang bersebaran ini yang diingat masyarakat. Mereka memilih karena faktor itu, bukan faktor ketua umumnya, katakanlah ketokohan, tetapi lebih pada banyaknya spanduk
dan spanduk itu memang menjual tokoh tertentu. Oke, oke. Nah kalau kita potret, berbeda dengan partai-partai lain, banyak sekali variabelnya. Kalau dua partai ini karena memang secara elektabilitas agak rendah, maka variabel mereka memiliki tentunya akan lebih rendah dibanding misalnya PDIP. PDIP itu kan diuntungkan dua hal ya. Infrastruktur partainya sangat kuat, kemudian yang kedua pemilu serentak ini kan mereka mendapat kotel efek dari pilpres. Berbeda dengan partai lain. Jadi dua kekuatan bergabung, infrastruktur punya pemilih yang loyal, tradisional. Kemudian efek kedua adalah Jokowi diasosiasikan sebagai kader PDIP. Jadi dua hal itu yang kemudian memang kenapa secara brand dan elektabilitas PDIP hampir di semua survei selalu di atas 20%. Karena efek dari ekor jas dari capresnya yang diusung begitu ya. Oke, Bang Badar, saya ingin konfirmasi langsung, benar ya apa yang dibahas Mas Muslimin bahwa lebih kepada baliho-baliho atau kejayaan masa Orde Baru yang dijual saat ini sebagai kemudian ditampilkan dari hasil survei seperti itu, atau bagaimana sebenarnya? Ya, memang tidak dapat kita pungkiri bahwa yang dijual Partai Berkarya ini nama besar Haji Muhammad Soeharto, presiden kedua kita. Dan konsep-konsep beliau itu, pikiran-pikiran beliau yang akan kita kembangkan sesuai dengan zaman saat ini. Bukan berarti bahwa rezim Orde Baru yang ingin kita hadirkan saat ini, tapi semangat Orde Baru itu, semangat pembangunan di mana konsep trilogi pembangunan Pak Harto dengan dinamika terjamin, keamanan terjamin, kemudian pertumbuhan ekonomi, kemudian pemerataan pembangunan di segala bidang, itu yang ingin kami kembangkan di Partai Berkarya. Dan partai ini dibangun oleh dua kategori. Kategori pertama, anak biologis Pak Harto, Mas Tommy bersaudara, ada 6 bersaudara, semua masuk di Berkarya sekarang, termasuk Mbak Titi dari Golkar. Kemudian anak-anak ideologis Pak Harto, pencinta-pencinta Pak Harto, ini banyak tersebar. Survei salah satu lembaga survei beberapa bulan lalu bahwa pencinta Pak Harto masih ada sekitar 30% yang mencintai Pak Harto, namun tersebar di beberapa partai. Dan ini kami ingin tarik ke Partai Berkarya untuk mendapatkan ceruk pencinta Pak Harto 4%. Saya kira tidak terlalu sulit dengan memperkenalkan bahwa Partai Berkarya inilah yang akan membawa pikiran-pikiran Pak Harto. Dan juga pernah dibawa oleh Partai Golkar, di mana Partai Golkar beberapa tahun terakhir ingin memperjuangkan Pak Harto menjadi pahlawan nasional, namun gagal. Itulah kami ambil salah satu program kami ke depan, apabila masyarakat mempercayai Partai Berkarya, kami akan mengangkat nama baik Pak Harto menjadi pahlawan nasional sebagai bapak pembangunan. Berarti sejauh ini memang program belum maksimal berarti ya dari Partai Berkarya untuk menjual partai secara keseluruhan begitu ya? Tentunya kita punya program-program, namun kita sadari partai ini lahir baru kurang lebih 2 tahun. Kita disibukkan dengan persyaratan administrasi KPU kemarin setahun lebih untuk bisa menjadi peserta pemilu. Dan tentunya ke depan kita akan membangun partai ini lebih baik sesuai dengan kebutuhan saat ini. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.